Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cak Ikin. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa tipe format video ya. Nah, tipe format video atau format konten. Jadi setelah kita kemarin menentukan niche kita, channel kita, minatnya apa kita. Nah, sekarang kita masuk ke format video. Nah, ini bisa kalian pakai untuk referensi ya, sebagai referensi ya, jenis-jenis atau format video. Nah, memang kalau belajar YouTube itu, kalau ya memulai YouTube, kalau nggak punya video itu ya nanti akan ngawang ya. Jadi saya sarankan sih, ngawang tuh hanya membayangkan gitu ya. Jadi saya sarankan untuk bikin video dulu, ya seadanya enggak apa-apa. Tapi ya cukup dipikirkan ya, jangan asal ambil HP terus merekam, itu enggak. Tapi Anda coba pikirkan, terus nanti bikin video. Nah, baru kita pelajari dengan modal awal kita punya video itu tadi. Karena percuma ini saya pernah menjelaskan ke seseorang yang tanya panjang lebar soal YouTube, tapi dia nggak punya video, jadi nggak bisa langsung dipraktekin juga gitu. Nah, dari situ nanti akan kita ketahui ini video ini sudah benar atau enggak. Nah, yang penting yang pertama itu videonya harus original ya. Gitu. Yang pertama mungkin videonya juga original, musiknya juga original ya. Videonya original artinya ya memang kita sendiri yang bikin. Terus musiknya kalau enggak bisa bikin ya ambil di YouTube Audio Library. Coba search aja di Google. Terus ini nanti akan muncul YouTube Audio Library, nanti Anda akan login dengan akun Gmail kalian. Nah, itu bisa di-download, dipilih aja beberapa yang memang tidak pakai copyright gitu. Itu bisa ada. Nanti kita praktekkan ya di konsultasi kita nanti ya. Ya, ini setelah kita punya video, kita akan coba belajar dimulai dari tipe konten. Nanti Anda bisa mengklasifikasikan sendiri ya, video yang telah Anda buat tadi itu ternyata termasuk video apa ya. Ini beberapa konten, tipe konten yang bisa dipilih. Tapi mungkin di luar ini juga akan ada tipe konten yang lain, karena konten di YouTube itu formatnya juga berkembang terus gitu. Yang pertama itu yang paling sering kita temui itu review produk. Jadi kita beli produk terus kita review ya, produknya itu bagaimana ya. Terus video, nah ini tentang pengalaman bagaimana kita menggunakan sebuah produk. Jadi gimana ini rasanya kalau pakai HP, contohnya ini Xiaomi Redmi Note 4 ya. Pakai HP Xiaomi ini bagaimana rasanya, terus fitur-fitur terbarunya apa, terus harganya berapa, cara pakainya gimana ini. Kan mungkin ada tips and trick dari tipe-tipe HP terbaru itu, ada yang fitur terbarunya apa. Nah, itu bisa ditunjukkan. Terus penilaiannya bagaimana tentang produk ini setelah pemakaiannya ya. Seperti itu. Ini yang pertama ya, review produk. Anda bisa macam-macam ya produknya, yang bagi yang suka beli produk. Tapi ini modalnya cukup lumayan ya, karena kita harus beli produknya juga. Atau kalau mau gampang ya pinjam aja produknya. Jadi ada partner, kalau lebih bagus lagi ke toko yang bisa minjemin kita barang. Atau kalau enggak ya punya teman aja kita pinjam gitu. Dan selanjutnya adalah video tutorial how to. Nah, ini macam-macam nih videonya, bisa tentang make up, bisa tentang ilmu komputer, animasi, menggambar, menyetir mobil, editing video, menambah ilmu. Intinya menambah ilmu dan mengajarkan skill baru, atau tentang edukasi. Ya, ini sifat-sifatnya seperti itu. Ini luas banget ya, tidak hanya bagaimana cara membuat atau cara apa gitu, tapi bisa macam-macam, tentang sehari-hari juga bisa gitu. Nah, yang contoh yang di sini adalah cara menghilangkan jerawat atau bekas jerawat ya. Ini jelas ini pasarnya anak muda segmennya.
Terus menarik sekali ini kayaknya ya, karena sebagian besar anak muda itu mengalami jerawatan dan dia punya bekas jerawat. Nah, ini view-nya lumayan sepertinya gitu. Ini macam-macam ya how to-nya ya, tentang tutorial. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah tentang vlog. Vlog ini dulu kalau belum ada video ya blog ya namanya, yang kalau sekarang formatnya video jadinya vlog. Nah, ini tentang kegiatan sehari-hari konten kreator. Jadi buat Anda yang tidak keberatan ya, ternyata privasinya, kegiatannya sehari-hari di-share di media sosial, terutama di YouTube, ya enggak masalah. Ini cocok ini. Ini mulai dari Anda bangun bisa, atau kegiatan Anda dalam satu hari itu bisa coba di vlog. Ini bisa macam-macam ya, mengulas keseharian, mengulas sesuatu tentang kegiatan tertentu, terus explore atau adventure, terus uji nyali juga bisa. Bahkan kalau yang sekarang tuh explore-nya tuh ada yang explore bukan cuma pemandangan, tapi explore tentang ini ya, tentang dunia ya horor gitu, tipenya horor. Jadi Anda explore-nya tuh explore pada malam hari. Kadang ada yang live gitu, bisa itu jadi vlog, termasuk vlog. Nah, terus tadi juga mungkin jalan-jalan kemana, terus Anda makan di sebuah restoran, ngevlog, sambil ngevlog di dalamnya ada review makanan. Nah, itu bisa mungkin mampir di sebuah restoran, terus Anda makan mungkin bakso gitu ya, itu Anda ulas sedikit nanti, atau mungkin lebih detail, jadi Anda akan punya 2 video, satunya tentang vlog, mulai Anda tadi berangkat, terus kegiatan selain makan bakso tadi apa, terus di dalamnya ada video tentang makan bakso. Anda bisa sendiri menjadi video review produk, itu bisa, seperti itu ya. Jadi luas sekali ini tentang vlog. Atau tentang pikiran atau pendapat, jadi isu tertentu, misalkan Anda punya pengalaman atau ilmu tentang pesawat ya, sekarang ini lagi ada insiden pesawat jatuh, terus Anda mengulasnya, nah itu bisa jadi vlog ya. Atau kegiatan Anda mungkin di komunitas film, komunitas apa gitu, nanti Anda kegiatannya di itu. Atau Anda habis nonton konser, nah itu pas nonton konser Anda videokan waktu nonton konser, atau Anda review waktu nonton konser, seperti itu. Nah, ini video reaction ini cukup mudah ya, karena kita hanya nonton ya, nonton trailer film, nonton video lucunya punya orang, video unik, video seram, atau lihat-lihat meme ya, atau gambar-gambar lucu di internet, terus ada artikel yang tema-tema lucu. Nah, ini tentang bagaimana ekspresi, terus komentar Anda, terus pendapat Anda juga. Nah, ini contohnya di sini ada trailernya The Batman yang baru launching. Nah, Anda review, Anda react ya, reaksi Anda bagaimana ketika nonton itu. Nah, ini kadang-kadang berlebihan juga nih orang-orang kalau mereaksi sebuah video, tapi itu untuk menambah viewer dan supaya video menambah view, supaya view-nya menarik ya, view-nya banyak. Tapi tidak masalah. Cuma yang masalah ini di video reaction itu rawan sama copyright. Jadi karena nontonnya full dari video awal sampai akhir, tidak potongan gitu ya. Bukan sebuah potongan. Jadi ada yang rawan copyright, ada yang kadang aman gitu. Jadi yang perlu dipikirkan itu. Jadi Anda coba aja kalau melihat video coba diupload, nanti akan otomatis YouTube muncul apakah ini termasuk copyright, melanggar copyright atau copyright share atau bagaimana. Itu nanti YouTube sudah menentukan itu. Nah, terus satu lagi apa tadi ya? Tentang reaksi ini ya gitu. Sekarang malah ada video reaksi gitu. Jadi mereaksi orang yang sedang reaksi menonton video, terus Anda download videonya, Anda reaksi lagi. Jadi ada reaksi video. Itu yang muncul perkembangannya sekarang. Mungkin hanya untuk lucu-lucuan, tapi itu yang terjadi di video YouTube sekarang
gitu. Nggak masalah, bisa dicoba. Ini konten yang paling gampang, ini kita hanya nonton aja, kita hanya sebagai penonton, tapi sudah langsung menjadi konten kreator ya, seperti itu ya, video reaction. Yang selanjutnya adalah video gaming. Video gaming ini ya tentang video orang bermain game, berhubungan dengan game. Biasanya berisi tentang video tutorial main game atau tips and trik main game, reaksi gamer ya. Jadi kayak reaction tadi itu, ketika main game terus mungkin ada Anda kena ledakan apa, terus reaksinya bagaimana. Terus bisa jadi mengulas tentang game, terus Anda yang punya pengalaman atau suka di game ini mungkin punya ulasan yang cukup bagus untuk sebuah game. Mungkin ada game yang di launching terus Anda mengulas seperti itu. Itu bisa menjadi gaming video masuk di situ. Terus ada walkthrough. Walkthrough ini biasanya penontonnya ini, misalkan saya main game Batman gitu ya, game Origin atau Arkham Asylum gitu-gitu. Nah itu susah, di tengah jalan itu saya mengalami kesusahan, lalu saya akan lihat video walkthrough, yaitu video orang yang main game yang sama yang saya mainkan. Misalkan dari level 7 ini ngapain ya ini, mencari jalan atau pintu keluar nih nggak tahu. Nah dengan melihat walkthrough gamenya orang lain, kita akan bisa melihat dan bisa memainkan itu. Nah itu, jadi tujuannya penonton ini nyontek ya, gampangnya nyontek apa yang sudah dimainkan oleh seorang gaming atau seorang gamer di videonya. Nah ini macam-macam gamenya ini. Kalau game ini soal copyright ini nggak ada masalah ya. Ada beberapa game yang, bukan beberapa, mas sebagian besar sekarang game ini tidak masalah musiknya dipakai. Masih kan kalau kita main game itu kan ada musiknya, jadi tidak masalah. Terus ada kekerasan ya, kalau di adegan kekerasan itu kan di YouTube tidak boleh, tapi kalau yang di game itu masih diperbolehkan, jadi masih aman-aman saja. Yang selanjutnya ini yang perkembangannya, kalau game itu hanya Anda memainkan game itu nggak boleh sama YouTube, itu nggak bisa di monetize gitu. Yang boleh sekarang itu adalah Anda main game ya sambil komentar, atau Anda pakai video Anda di sini, di pojokan sini ada video Anda, reaksi Anda, wajah Anda muncul di situ dan Anda sedang memainkan game sambil reaksinya bagaimana ketika main game, seperti itu. Jadi YouTube tidak menghendaki kita hanya menampilkan layar game yang sedang dijalankan, tapi tanpa ada manusianya gitu, tanpa ada pemainnya gitu, tanpa ada interaksinya terhadap game itu tadi. Ya itu sekilas tentang video game ya. Selanjutnya ini ada video komedi. Video komedi ini macam-macam ya genrenya, ini bisa parodi video, parodi lagu, bisa. Jadi ada lagu diplesetin gitu kayak cover tapi liriknya diganti. Parodi video ya kayak gini, ciri-ciri orang diet tapi diparodikan dengan lucu gitu. Terus ada sketsa cerita lucu gitu. Nah itu macam-macam cerita lucu. Kalau dulu di TV ada Extravaganza gitu-gitu. Nah itu di sini kita bisa bikinin videonya. Bedanya sama yang ini ciri-ciri orang diet, misalkan ciri-ciri orang diet ketika kelaparan dia makan banyak banget. Nah itu terus dibikin sesuai lucu. Nih kalau mau tahu ini LDP ini, Last Day Production, ini bisa jadi referensi untuk bikin parodi video. Ada juga film pendek komedi, ini hampir sama dengan sketsa cerita lucu ya, tapi bedanya film pendek ya filmnya agak panjang, konsepnya lebih bagus daripada cuma sketsa. Contohnya yang kemarin viral itu tentang film Tile, genrenya sebenarnya drama tapi arahnya malah menjadi lucu karena di situ ada Butejo. Nah yang selanjutnya adalah film animasi lucu komedi. Ini animasi lucu banyak sekali ya, tinggal hanya format animasi gitu aja. Oke, itu salah satu beberapa ulasan tentang video komedi. Selanjutnya adalah unboxing. Nah ini kalau unboxing ini bedanya sama review produk. Tadi kan review ya, ketika kita buka terus produknya dikomentari. Kalau ini enggak, kita hanya beli barang online. Ini cukup untuk teman-teman yang suka belanja, meskipun online atau
bukan online ya, offline. Nah, ini bisa dipakai video unboxing ini. Ini lebih arahnya cenderung ke fokus produk. Nah, ini sebelum dibuka juga detail kemasannya bagaimana, apakah dibungkus plastik atau warnanya, kemasannya full color, desainnya bagaimana, kayak gitu. Terus reaksinya ketika dibuka boxnya terus keluar ini produknya, Anda bagaimana reaksinya seperti itu? Apakah wow, bagus banget ini, wah, atau Anda kecewa, aduh gimana cuma gini aja gitu, seperti itu. Isi dalam kemasannya apa aja, misalkan kalau HP tadi ada barang HP-nya, chargernya dikeluarin semuanya ya. Barang-barang elektronik itu biasanya ada kartu garansi atau kartu petunjuk pemakaian, nah, seperti itu. Terus juga harga barangnya jangan ketinggalan, karena orang kadang nyari video produk ya memang pengen lihat harganya, belinya berapa gitu. Terus pengirimannya ini berapa lama pengirimannya pakai apa, apakah cepat apa lambat, seperti itu. Terus juga merakit produknya, misalkan produknya nggak langsung pakai, produknya bisa jadi mainan atau contohnya fotografi atau gimana ya, kita yang produknya itu harus dirakit dulu sebelum menyusun gitu. Nah, gitu. Terus ukurannya bagaimana, apakah kecil atau besar, seberapa, bikin perbandingan, misalkan kita unboxing action figure gitu, ambil aja spidol atau apa yang bisa untuk perbandingan dengan produknya. Jadi kalau orang mau beli itu tahu ini ukurannya berapa, kalau dipegang itu seberapa ya gitu, apakah setangan ini atau enggak gitu. Terus yang didapat selain produk itu apa, apakah ada bonus misalkan kalau beli harddisk itu ada bungkusnya, ada packagingnya bagaimana, atau kalau beli apa itu dapat bonus apa gitu, biasanya seperti itu. Ada yang didapat selain produk ini, atau beli produk HP dapat bonus kartu, beli HP dapat bonus memory card kayak gitu. Nah, itu bisa dibahas di situ. Atau mungkin dapat hadiah yang lain, kupon atau apa. Nah, ini unboxing ya, lebih ke unboxing ya, tidak cara pakainya bagaimana tadi. Kalau secara detail cara pakainya masuk ke review produk. Nah, selanjutnya ini room tour. Nah, room tour ini biasanya YouTuber yang sudah besar, biasanya dia bikin ini ya, kayak prestasi, misalkan baru mencapai, ketika sudah mencapai 100.000 subscriber, nah dia bikin janji sama penontonnya mau room tour gitu. Kalau dulu ada yang namanya Drama Live gitu, jadi menggambar cerita konten kreator tersebut dengan cara gambar gitu, dengan menggambar tangan. Kalau yang ini bisa jadi macam-macam ya, ketika merayakan 100.000 subscriber atau 1 juta itu macam-macam, ada yang bikin giveaway, ada yang room tour. Nah, room tour ini kebanyakan roomnya yang menarik itu anak-anak gaming itu, karena ada ambience-nya gitu, ada lampu-lampu, terus produknya yang dipakai apa kan macam-macam, mulai dari kursinya, mulai HP-nya, mulai laptopnya apa aja gitu. Banyak yang dibahas nih. Contohnya nih ukuran ruangannya seberapa, ini pernik koleksi. Kalau atau rumah ya, rumah ini berarti kayak gerbek rumah gitu, itu bisa masuk di room tour gitu. Perniknya bagaimana, apa yang ada di dalam kamar, terus koleksinya apa aja, barang sehari-hari yang dipakai mungkin apa aja, isi lemari kalau bisa dibuka itu isinya apa aja, berantakan atau enggak ya biasa aja, enggak masalah, enggak perlu ditata, ini bisa jadi dijelaskan ini sehari-hari saya seperti ini gitu, enggak masalah. Terus komputernya bagaimana, tempat tidurnya, dekorasinya apakah full color atau enggak gitu. Nah, ini yang saya tadi bilang gerbek rumah itu ada kayak Atta Halilintar yang kemarin dia sukses dengan gerbek rumahnya, ini diikuti dengan orang-orang lain atau YouTuber yang lain dengan berkunjung ke rumah teman artis atau YouTuber yang lain ya. Seperti ya dianggap saja seperti collab gitu.
Kalau di rumah sendiri ya namanya room tour kayak tadi. Oke, kita lanjut. Format selanjutnya adalah favorit video. Nah, video ini ngulas tentang apa aja yang dimiliki. Ini kebanyakan tentang fashion ini memang. Contohnya ini tentang yang sering dipakai ya, yang disukai ya. Contoh nih make upnya jenis apa yang sering dipakai. Kalau mau ngopi suka kopi apa, mereknya apa gitu. Kaosnya apa, harganya berapa, favoritnya apa dari berbagai, mungkin punya koleksi sepatu gitu, berbagai merek, berbagai model. Nah, yang paling sering dipakai itu yang mana gitu. Tentang jam tangan, kenapa suka jam tangan ini, nongkrongnya di mana nongkrongnya gitu. Terus makanan favoritnya gimana kalau masuk ke sebuah restoran gitu, makanan jajan apa gitu. Kalau ke Indomaret atau Alfamart beli apa, mie instan favorit apa, ini masing-masing ini bisa jadi satu video atau Anda bikin berbagai episode ya, tadi yang saya sebutkan ini bisa jadi satu video masing-masing atau semuanya itu dalam satu video. Nah, video favorit mirip dengan review tapi fokus tentang apa yang dipakai YouTuber yang review dalam satu. Maksudnya ini bukan satu produk, tapi satu video atau berbagai video itu bisa ya masuk ke review produk, tapi lebih luas lagi gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah video edukasi. Ini video edukasi macam-macam ya, mirip sama tutorial itu, tapi lebih ke informatif ya, lebih ke bukan ke how to ya. Kalau tutorial itu how to bagaimana, kalau yang ini lebih ke why, mengapa kita kesemutan, mengapa kita sendawa seperti itu, mengapa pemerintah membeli vaksin Sinovac, mengapa pesawat bisa terbang, seperti itu ya. Video edukasi berupa penjelasan tentang hal-hal yang targetnya yang orang ingin belajar sesuatu. Bisa mahasiswa, anak sekolah, anak kecil, atau ya secara umum gitu. Karena lingkupnya besar, lingkupnya luas, bisa belajar agama, bisa belajar ilmu pengetahuan, atau belajar proses produksi sebuah video, produksi sebuah produk, ya kayak kalau Anda lihat laptop si Unyil gitu-gitu, itu bisa masuk ke video edukasi tentang hewan, bagaimana memelihara seekor hewan, terus bisa dalam bentuk live shoot atau animasi ya. Kalau video edukasi yang animasi itu yang paling terkenal ya ini yang subscribernya lumayan banyak. Ini ada kok bisa ya, channelnya kok bisa. Dia mengulas tentang why, tentang mengapa sesuatu itu seperti itu dalam format animasi. Nah, itu ya. Kita lanjut, ada video Q&A. Nah, Q&A ini tujuannya untuk tanya jawab penonton sama YouTuber yang bersangkutan, tujuannya untuk mempererat atau interaksi antara subscriber sama YouTuber. Nah, biasanya ini penonton menuliskan daftar pertanyaan pada komentar video sebelumnya, terus video selanjutnya berisi tentang Q&A ini. Jadi penonton memberikan pertanyaan, terus dikumpulkan, dipilih yang menarik, terus dibahas di video selanjutnya, atau biasanya lewat Instagram YouTubernya, terus dikumpulin pertanyaannya, baru dibahas di video yang diupload di YouTube gitu. Oke, tujuannya tadi sudah saya jelaskan. Terus video ini biasanya muncul untuk ya pencapaian tadi, seperti tadi room tour gitu-gitu tadi, untuk merayakan atas prestasi 1K subscriber, 10K subscriber, 100K subscriber, atau 1 juta subscriber. Seperti itu. Nah, ini untuk gunanya adalah untuk kedekatan dengan penonton atau subscriber. Oke, selanjutnya ada video prank. Nah, video prank tentang kejahilan ini, mengerjain seseorang. Kalau yang zaman dulu itu ada spontan uhui itu. Nah, kalau orang-orang angkatan lama, angkatan seperti saya, dulu komeng itu, atau yang Panji sebelum berkenal itu, Panji Pragiwaksono sebelum terkenal, dia ada di video
kena deh. Nah, kayak gitu. Yang ngerjain ya video prank biasanya memiliki unsur komedi atau hanya bercanda. Terus ini namun kasusnya hukum ini juga muncul ini karena dianggap keterlaluan. Ada kemarin prank sampah ngasih sembako ternyata isinya sampah ya. Akhirnya orang yang dipenjara. Di Jepang YouTuber itu juga ada YouTuber terus dia pergi ke Jepang terus melakukan sesuatu yang di Jepang itu dianggap tidak sopan, saya lupa apa itu, tapi itu lumayan efeknya dia kontraknya sama YouTube kena, jadi YouTuber besar itu dapat kontrak tersendiri sama selain dapat uang dari monetize, dia juga dapat kontrak eksklusif dari YouTube, kayak semacam dia bikin acara televisi tapi khusus untuk YouTube, dia punya bayaran sendiri. Nah, karena dia melakukan prank yang dianggap memalukan ini sama YouTube, akhirnya kontraknya dicabut dan dia hanya dapat, masih mending ya dia hanya dapat monetis saja, monetisnya nggak dicabut gitu. Ya hanya supaya jerah gitu aja. Jadi hati-hati yang bikin prank gitu. Makanya untuk mengakali ini supaya aman ya, mereka bikin prank palsu, pranknya disetting, itu sering dilakukan nih, biar aman aja. Atau selain biar aman juga ini supaya menarik videonya ya, karena kita kan ngepranknya ini sudah diatur, jadinya videonya akan menarik, nanti reaksinya orang yang diprank bagaimana sudah diatur, lucunya bagaimana. Tapi amannya ini aman dari kasus hukum memang, tapi bukan berarti aman dari netizen, nyinyiran netizen. Bisa jadi netizen ya tahulah ini settingan, ini ya apa ini gitu, ini berlebihan mungkin ya gitu. Jadinya ya hati-hati aja kalau bikin video prank. Ada semua video ada kelebihan sama kelemahan masing-masing ya, disesuaikan saja. Selanjutnya video challenge. Video challenge ini tantangan ya, ini YouTuber terkenal atau ngundang seseorang, teman atau bintang tamu untuk melakukan sesuatu yang trending. Kalau ini contohnya Bill Gates melakukan Ice Bucket Challenge. Ini contohnya Bill Gates ini mau disiram es yang isinya bucket ya, bucket yang di dalamnya ada es penuh, ember yang di dalamnya ada penuh dengan es. Ini yang trending aja ya, jadi yang trending sebentar aja terus dibikin challenge. Banyak banget yang sudah terjadi challenge-nya. Ada challenge Kiki Challenge in my feeling, yang jalan di mobil itu, orangnya turun, mobilnya jalan sendiri sambil joget-joget. Terus seberapa greget challenge, terus ada Falling Star Challenge, Harlem Shake Challenge, Mannequin Challenge, Ice Bucket Challenge, macam-macam challenge-nya. Pokoknya ada yang viral apa Anda ikutin aja. Cuma hati-hati ya, jangan sampai melanggar aturan YouTube, melanggar copyright atau melanggar hukum seperti video prank. Karena ada beberapa challenge yang kadang melanggar gitu. Nah, ini selanjutnya ada video interview. Video interview sekarang lagi booming ya. Sekarang lagi booming ini, masuk namanya podcast. Kalau dulu hanya interview aja, sekarang lebih cenderung podcast gitu. Dibikin mic, ada pakai mic. Padahal ini nggak perlu, wawancara gini aja biasa aja gitu. Ini podcast ini sejarahnya suara aja, karena ini formatnya untuk YouTube, jadinya ada videonya. Mulai di era pandemi ini banyak sekali ini yang muncul podcast, terutama ini artis-artis, karena narasumbernya bisa banyak ya, bisa macam-macam ya, karena orang teman-temannya artis kan banyak, jadi menarik untuk diulas. Ini bisa jadi tentang cerita artis itu sendiri atau mengomentari apa yang lagi viral kayak gitu. Nah, video interview ini cukup bagus ya kalau di-upload di YouTube, karena ini hubungannya sama watch time ya, sama watch time itu apa ya, jam tayang atau gimana ya. Ya itu karena di YouTube itu, karena semakin jam tayangnya, watch time-nya semakin tinggi, orang nontonnya itu loh semakin lama. Nggak cuma misalkan kita punya durasi video full 10 menit, nontonnya orang bisa full, bisa 80%, bisa 90%. Nah, semakin
persentasenya semakin besar, ini ngefek di iklan sama rekomendasi YouTube. Jadi kalau bikin video interview yang menarik itu cukup bagus itu. Bisa menarik iklan yang banyak juga, view-nya juga cukup lumayan kalau bisa bikin yang bagus. Nah, selanjutnya video eksperimen ini cenderung hiburan. Kalau di YouTube ini ada memang yang tentang sains beneran, tapi lebih sebagian besar lebih hiburan. Banyak sekali ya, ada yang mengechat, hanya cuma mencampur adukkan apa. Nah, ini contohnya mencampur adukkan Mentos sama cola sama serit sama minuman, reaksinya bagaimana nih? Nih, macam-macam ini video eksperimennya. Ada sosial eksperimen tentang mirip sama prank ya. Terus karena sosial berarti hubungannya sama orang ya. Terus menghancurkan barang dengan ban itu ada contoh-contohnya. Ya cuma menghancurkan dilindas-lindas gitu aja. Mencampur Coca-Cola dengan Mentos, eksperimen makan secara ekstrim. Anda campur-campur itu misalkan bikin nasi kuning, kayak nasi kuning pakai kuningnya tuh pakai extra jos gitu. Bisa Anda pakai, tapi hati-hati ya kalau yang makan ekstrim itu karena muntah gitu sering. Jadi nanti jangan sampai Anda malah jadi sakit atau keracunan. Oke, yang selanjutnya adalah video anak. Ya, video anak jelas videonya yang menarik untuk anak, bisa kegiatan anak bermain, belajar, dongeng, bernyanyi, dan lain-lain. Nah, ini sejak tahun 2020 sudah berlaku, 2020 ini berlaku KOPA ini, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tentang privasi yang membatasi konten untuk mendapatkan iklan berdasarkan minat. Jadi video anak ini sekarang iklannya sedikit banget nih YouTube, karena YouTube kena teguran sama KOPA, aturan hukum dari Amerika tentang perlindungan anak. Akhirnya itu membatasi kategori anak-anak itu ya ada ya di bawah 13 tahun. Jadi Anda bikin video kalau di bawah 13 tahun unsur ininya, kontennya, Anda nanti bisa otomatis masuk di YouTube Kids. YouTube ini terpisah ya, dan nanti Anda hanya mendapatkan iklan yang sangat sedikit dibanding YouTube biasa. Memang ini penontonnya menarik sekali, anak-anak suka sekali nonton video. Tapi sekarang ada aturan baru, ini terpaksa banget. Akhirnya muncul YouTube Kids. Nah, ini kalau dari sisi penonton, orang tua, YouTube Kids ini sangat membantu karena membuat anak-anak langsung terfilter ya. Kalau orang tua membuka aplikasi YouTube Kids, bisa jadi lebih aman gitulah, lebih aman yang ditonton. Bukan pasti aman, tapi lebih aman karena sudah pasti di filter sama YouTube itu sendiri. Kalau ada yang tanya nanti tentang YouTube Kids, bisa nanti ada sesi tanya jawabnya ya, silahkan nanti. Nah, begitu perkembangan YouTube yang macam-macam ya, memaksa konten kreator untuk lebih berpikir kreatif ya. Akhirnya muncul tipe konten-konten yang baru ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tidak hanya itu yang ada di YouTube, tapi masih banyak lagi sebenarnya, dan itu terus berkembang seiring bertambahnya tren, bertambahnya tahun, kondisinya ini apa gitu, dia terus berkembang. Nah, tipe kontennya ini macam-macam. Tipe konten bisa dikombinasikan ya, ini dalam satu channel ini Anda bisa ambil mungkin 3 dari tipe konten tadi yang sudah saya sampaikan. Nggak masalah Anda bikin itu, mungkin di jadwal, mungkin Senin mau upload tentang review produk, Rabu mungkin Anda bikin vlog, yang selanjutnya mau bikin apa, nah itu bisa dibikin kayak gitu. Atau cukup satu tipe, nggak masalah, itu malah lebih bagus. Cuma memang agak lambat ya, tapi kalau Anda berhasil itu bagus itu, jadi Anda brand channelnya itu langsung jelas gitu. Nggak masalah, sehingga ini memakai banyak konten nggak apa-apa. Yang penting karakter Anda tetap ada gitu, nggak hilang gitu. Jadi misalkan saya ini bikin channel yang bahasa Jawaan, mau bikin format apa aja kontennya, tapi format bahasa Jawanya tidak pernah saya tinggalkan.
Nah, itu yang bisa saya sharing tentang tipe-tipe konten yang bisa Anda jadikan referensi. Ya, Anda bisa mengambil tadi untuk membuat format video Anda sendiri. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.